Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ini Alkitab saya adalah apa yang tertulis. Saya memiliki apa yang tertulis, saya bisa melakukan apa yang tertulis. Hari ini saya akan mengajari firman Tuhan. Saya dengan berani mengakui bahwa pikiranku siap, hatiku peka, saya takkan pernah sama lagi dalam katakan God bless you. Come on. Haleluya. Tuhan, sampaikanlah suara kebenaran kepada kami tanpa interupsi dari kuasa gelap manapun dalam nama Yesus. Kami adalah penerima warisan kebenaran. Dalam nama Yesus penerima katakan amin. Umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam. Salam. Umat Tuhan, kita sedang berada di masa yang sangat-sangat urgent, yang saya menyebutnya 2025, 2034 adalah momen darurat bagi gereja Tuhan. Nanti 2026 momen darurat 34, momen darurat bagi gereja Tuhan. Nah umat Tuhan, istilah darurat tentu Anda mengerti. Istilahnya darurat air atau darurat pangan. Artinya ada krisis air, ada krisis pangan. Kalau waktu darurat artinya waktu yang sangat-sangat kritis dan sangat menentukan. Oke? Itu maknanya. Nah, umat Tuhan, hari ini kita mau bicara soal penyembahan yang layak bagi raja. Tahukah kita raja itu ada dalam diri saya dan saudara? Amen? Amin. Raja itu ada dalam diri saya dan saudara. Itulah sebabnya ada 3 bagian penting. Yang pertama hari ini kita akan bahas bahwa penyembahan sejati memerlukan perjalanan iman. Orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan sekadar orang yang beragama. Kalau kita pelajari dari Matius pasal yang kedua ayat 2, 9 dan 10. Di situ dijelaskan bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kami lakukan sebuah perjalanan untuk menyembah dia. Ayat 9 dan 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ada perjalanan, makanya disebut mereka berhenti. Ketika mereka melihat bintang itu, apa yang terjadi saudara? Sangat bersukacitalah mereka. Yang pertama, orang Majus tidak menyembah dari jauh. Mereka tidak kirim harta benda mereka, tetapi mereka membawa persembahan mereka dalam bentuk sebuah perjalanan. Mereka meninggalkan zona nyaman, menempuh perjalanan panjang, menghadapi ketidakpastian. Umat Tuhan, penyembahan bukan hanya momen di gedung gereja, tetapi perjalanan iman yang menuntun komitmen dan kesetiaan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, bukan rutinitas yang kosong. Nah, umat Tuhan, penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang Majus dapat kita implementasi dalam kehidupan perjalanan iman kita sehari-hari. Dengan memperhatikan bahwa kita tidak melakukan sebuah rutinitas, satu kebiasaan, tapi kita sedang melakukan sebuah perjalanan iman. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang mewujudkan perjalanan iman kita menuju kepada perjumpaan muka dengan muka pada masanya. Umat Tuhan, penyembahan bukan hanya momen di gedung gereja, tapi di mana kita datang berjumpa dengan meninggalkan zona nyaman kita. Zona nyaman kita yaitu saya lagi asik dengan hobi saya lagi asik dengan tontonan saya, bacaan saya, mungkin makanan minuman saya, asik dengan pasangan saya, mungkin anak-anak saya, dengan istri suami atau dengan orang-orang kita kasih.
aduh kita mesti tinggalkan, itu zona nyaman, saudara kekasih. Ya, atau saya lagi transaksi nih, aduh ini uang lagi masuk, saya mesti tinggalkan lagi. Atau saya lagi online, saya sedang dapat transfer, saya mesti tinggalkan. Nah, saudara kekasih, ini bagian-bagian yang mana akan menuntut respon dari kita untuk meninggalkan zona nyaman. Bukankah kita melihat bahwa dalam kehidupan kita seringkali bukan kesukaran yang membunuh kita, tetapi kenyamananlah yang seringkali membunuh kita. Coba Bapak Ibu renungkan, saudara renungkanlah dalam perjalanan ini. Ya. Dulu kita belum punya apa-apa, survive. Sekarang punya 4 sehat 5 sempurna, plus jaminan hari tua, jaminan BPJS, multivitamin. Toh saudara kan kasih. Saudara lihat keradikalan kita, kesungguhan kita dengan Tuhan. Waktu punya segalanya dengan yang belum bagaimana. Dulu sebelum ada motor, saudara lihat, saudara jalan, belum ada mobil kita jalan. Hujan kita tengking berhenti, saudara kan. Sekarang pakai motor, pakai mobil, hujan datang dia juga berhenti, saudara kan. Itu dahsyat tapi tidak ajaib, saudara kan. Itu namanya korban keadaan nyaman. No, penyembahan seperti itu. Penyembahan adalah kehidupan sehari-hari. Coba katakan demikian. Penyembahan itu bukan one moment at a time. Yaitu jam 7 sampai 8 saya menyembah. Duduk, berdiri, angkat tangan, balik, jalan. 1 jam. Foto posting. No. Penyembahan adalah gaya hidup sehari-hari. Saya akan buktikan kepada kita semua dari firman Tuhan. Matius 2:11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya. Lalu apa? Sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Perbedaan zaman dulu dan sekarang apa? Kalau zaman dulu orang menyembah tidak pakai lagu, tapi pakai harta. Sekarang orang menyembah dengan lagu. Harta mereka disimpan. Bahkan harta mereka untuk kedagingan mereka. Ini fakta. Itu perbedaannya. Dan ini harus kita pelajari. Untuk kita mengambil yang terhilang. The missing point of the true worshiping. Poin yang terhilang dari penyembah yang benar. Bukan lagu. Tapi harta. Emas bicara soal karakter yang dimurnikan. Perak bagaimana kedagingan kita. Atau kemenyan bicara soal penyembahan kita. Dan juga mur bicara soal bagaimana saudara kekasih hidup kita yang diperas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, kita tidak lanjutkan ke sana, tapi ada korban yang dipersembahkan. Bukan lagu yang dinyanyikan saja. Kalau sekarang kita bawa lagu dan bawa emas, kemenyan dan mur, wow itu luar biasa saudara. Ya? Dan itu yang sedang kita lakukan. Amen. Orang Majus menyembah karena pengenalan, bukan karena kebiasaan. Orang Majus tidak memiliki tradisi ibadah Yahudi. Tidak dibesarkan dalam sistem ritual bait Allah. Mereka tidak tahu tembok ratapan itu bagaimana. Cara pakai topi di atas bagaimana. Mereka tidak tahu menahu soal penyembahan Yahudi. Tapi yang mereka tahu, kita mau cari yang dilahirkan dalam keturunan Yahudi. Mesias. Haleluya. Namun mereka rela berjalan jauh. Membawa persembahan terbaik, tersungkur dan menyembah. Mereka tidak datang karena kebiasaan tahunan, tapi karena mereka mengenal siapa yang mereka sembah. Haleluya. Apa yang terjadi dengan orang-orang di Athena? Kisah Rasul 17 ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, bisa baca, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu lihat, orang menyembah tanpa apa yang mereka kenal. Latar belakang Rasul Paulus, yaitu bahwa waktu dia berada di Athena, kisah ini, Athena itu dikenal dengan religious city, the most religious. Mereka sangat beragama karena di situ ada patung-patung mereka sangat banyak. Jadi mereka tuh sangat beragama menurut keyakinan mereka. Tetapi dikatakan di situ, to whom unknown that we worship. Kepada yang tidak dikenal kami menyembah.
Sekarang ini kalau saudara pakai paket manapun, dikirimkan kepada orang yang kepada yang tak kau kenal, paketnya tidak akan sampai. Manusia saja tidak terima paket yang misterius, apalagi Tuhan Allah, saudara kasih. Jadi mereka bahkan membuat mezbah khusus kepada Allah yang tidak dikenal sebagai antisipasi jika ada ilah yang lewat, siapa tahu itu benar. Jadi mereka menyembah aji mumpung ya, menyembah aja siapa tahu yang datang ini benar. Oke? Jadi Paulus memakai mezbah itu sebagai jembatan penginjilan untuk memperkenalkan Allah yang mereka sembah tanpa mengenal. Jadi seorang bisa saja rajin beribadah, tetapi belum sungguh-sungguh mengenal Allah yang benar. Itu bisa terjadi. Penyembahan tanpa pengenalan sejati, menyembah tanpa kebenaran firman, itu bisa meleset dari kehendak Tuhan. Makanya saya banyak Christian troublemaker, banyak orang Kristen pembuat masalah karena mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Yang lebih mengerikan menyembah Allah yang dasar lalu ambil parang potong orang. Baru bilang Allah suruh, itu paling konyol saudara kasih ya. Dan itu paling brutal. Tapi saudara saya boleh bilang brutal, tapi bagi orang lain itu the most sanctified worship. Itu adalah penyembahan yang sangat dikuduskan menurut mereka. Padahal kita bilang itu paling brutal. Masa orang bilang Tuhan maha besar lalu ambil parang potong orang lain. Tapi menurut mereka itu ibadah. Itulah pengaruh menyembah tanpa kenal. Bahkan dalam Yohanes lebih dahsyat. Dikatakan di situ Yohanes 4:22 bilang apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Roma 10 ayat yang kedua, sebab aku memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang giat bagi Allah. Ada baju gereja, lagu gereja, senyum ibadah, cara pegang tangan di ibadah pun lain, tetapi dikatakan mereka tidak mengenal. Nah, itu luar biasa. Ya. Tanpa pengertian yang benar. Anda bisa bayangkan? Itulah sebabnya kenapa kekristenan itu dicemooh. Karena banyak orang menyembah tanpa mengalami, tanpa kenal. Akibatnya apa? Mereka merusakkan kebenaran yang seharusnya. Seperti contoh yang paling sederhana. Kalau saudara tidak mengerti mengoperasikan HP saudara, maka saudara bisa merusak HP itu. Ya kan? Karena kita tidak tahu. Kita bikin atau udah error. Karena kita tidak tahu, tidak kenal barang itu bagaimana. Nah, apalagi Allah yang kita sembah yang tidak kita kenal. Jadi penyembahan yang semu yaitu ketiadaan hubungan yang dekat. Berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka tidak membuat janji? Kita menyembah Allah karena ada perjanjian. Dua oknum antara saya dan Allah, kita dan Allah. Ketika kita membangun hubungan perjanjian, kita can work. Kita berkata berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka tidak berjanji? Penyembahan itu terjadi di dalam kehidupan sehari-hari karena kita menjadikan diri kita umat pemegang janji. Haleluya. Kalau saya dan kita menjadikan diri kita promise keeper, pemegang janji, maka penyembahan kita akan sampai di hadapan Allah. Amen. Itu bagian yang pertama. Menyembah apa yang kita kenal. Amen. Yang kedua, penyembahan sejati selalu mengandung pengorbanan. Matius 2 ayat 11, orang Majus itu membuka perbendaharaan mereka dan mempersembahkan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Bukan sisa, bukan yang murah, tetapi yang berharga dan bernilai tinggi. Bukan yang sisa, bukan yang murah, tetapi yang berharga dan bernilai tinggi. Wow. Apa yang paling bernilai bagi kita seringkali menunjukkan siapa yang benar-benar kita sembah. Ada orang yang orang lain meninggal dia tidak menangis, tapi begitu anjingnya meninggal dia menangis full crying, saudara kasih ya. Matanya menangis full air mata. Ditampung itu bisa 2 ember, saudara kasih. Ya. Heran, binatang mati dia menangis. Sementara orang mati yang lain
Dia bilang syukurlah. Asal bukan saya yang mati. Kenapa? Karena penyembahan mereka kepada binatang itu. Jadi apa yang saya cintai itu yang saya sembah. Coba katakan demikian. Come on. Kasih nada tinggi sedikit. Do. Coba tarik nada. Do. Apa yang saya cintai itu yang saya sembah. 2, 3. Nah, begitu. Kalau tidak kamu habisi oleh AC yang panas dingin itu. Oke. Sekali lagi, apa yang saya cintai itu yang saya sembah. Come on. Jadi kalau yang kamu cinta itu bunga bonsaimu, kamu menjadikan dia Tuhanmu. Maka Yesus dari surga goyang kepala. Susah sudah datang. Oke. Umat Tuhan, Tuhan layak menerima yang terbaik. Amin, saudara, amin. Waktu kita, tenaga kita, hati dan hidup kita. Wow. Sudah 40 tahun lebih saya cinta Tuhan. Saya cinta Tuhan dari umur 16, 17, bilanglah 17. Sekarang umur saya sudah tebak sendiri berapa. Dan saya sudah lebih banyak mencintai waktu, daya, terang. Makanya kenapa saya awet begini? Karena saya berikan untuk Tuhan, lalu Tuhan kembalikan kepada saya. Kalau tidak percaya, lakukanlah. Tapi kamu sudah terlambat. Kenapa? Saya bawa hidup saya untuk Tuhan. Saya persembahkan kepada Tuhan 40 tahun yang lalu. Lalu Tuhan pakai hidup saya, waktu saya, tenaga saya berikan untuk Tuhan, saya melayani Tuhan, saya beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan membuat saya mengalami hal-hal kebaikan Tuhan. Kenapa? Penyembahan itu timbal balik, penyembahan itu saling memberi. Penyembahan itu apa, saudara? Saling memberi kemuliaan. Saya beri kemuliaan kepada Tuhan, lalu Tuhan kembalikan kepada saya. Tapi kalau kita mencuri kemuliaan, kita akan dibunuh oleh kemuliaan yang kita bawa. Karena kemuliaan yang dicuri tidak dijamin perlindungannya. Tapi kemuliaan yang kita terima dari Tuhan terjamin. Amin. Karena Tuhan tahu kesanggupan kita menerimanya untuk kita kembalikan bagi Dia. Umat Tuhan, Maria meminyaki kaki Yesus. Yohanes 12 ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Wow, Maria memberikan yang terbaik dan termahal miliknya kepada Yesus. Ia tidak memperhitungkan harganya, nilainya, atau pendapat orang lain, atau kerugian pribadi. Tindakannya lahir dari kasih dan penyembahan sejati. Karena dikatakan dia meminyakinya lalu dia seka dengan rambutnya. Anda bisa bayangkan? Rambutnya menjadi alat penyeka. Tuhan layak menerima bukan sisa uang, waktu atau tenaga. Tapi yang terbaik dari hati yang mengasihi. Ada yang katakan amin? Itulah sebabnya kerja rasa-rasa, belajar rasa-rasa, hidup itu rasa-rasa. Supaya jangan sampai kita habiskan semuanya untuk hidup kita. Lalu untuk Tuhan sisa yang berikut. Sisa yang berikut apa? Jaga saya mau tidur. Amin. Haleluya. Abraham mempersembahkan Ishak. Kejadian 12 ayat 22. Jangan kau bunuh anak itu sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lihat, penyembahan pasti berkorban. Tapi kalau berkorban belum tentu menyembah. Karena ada yang berkorban untuk cari muka, cari nama, cari suara, cari jabatan. Tapi kalau penyembahan yang benar, dia selalu memberi yang terbaik. Amen. Seperti Abraham mempersembahkan. Waktu dia mau kasih Ishak begini, malaikat bilang, "Hei, jangan. Lihat di sana ada yang ganti." Lalu Tuhan, umat Tuhan, penyembahan itu terjadi bukan pada waktu yang ditentukan, tapi dia terjadi dari motivasi. Jadi kalau kamu sibuk tapi motivasinya menyembah, penyembahanmu akan bernilai walaupun 2 menit. Tapi kalau kita tidak punya motivasi murni untuk menyembah walaupun sepanjang hari, akan jadi hambar. Umat Tuhan, Abraham, dia memberikan Ishak sebagai anak perjanjian atau yang paling berharga dari Abraham. Abraham taat tanpa tawar-menawar, dia menyerahkan yang paling dikasihi. Umat Tuhan,
Tuhan tidak tertarik dengan persembahan saja, tapi dia tertarik dengan ketaatan yang membungkus penyembahan. Jadi persembahan kita itu dibungkus dengan bungkusan namanya apa saudara? Ketaatan. Penyembahan karena kita mentaati Tuhan. Itu yang akan membuat Tuhan terima. Memberi yang terbaik kepada Tuhan berarti mempercayakan hidup sepenuhnya, bahkan hal yang paling kita sayangi. Tuhan tidak mencari besar kecilnya persembahan, tetapi kedalaman kasih dan ketaatan kita. Ingat ini. Penyembahan sejati selalu melibatkan pengorbanan. Kita lihat contoh dari orang-orang Hindu, Buddha, Hindu saja saya contohkan. Saudara buka di Google, saudara bisa lihat. Misalnya saya temukan dari satu kelompok yang namanya, dari kelompok Hindu mereka punya penyembahan namanya Taipusam. Taipusam itu artinya apa saudara? Pengorbanan tubuh mereka. Apa yang terjadi? Kita bisa lihat. Menusuk pipi, lidah, atau tubuh dengan besi, kafadi. Mengaitkan tubuh dengan mengait besi sambil ditarik. Berjalan jauh tanpa alas kaki. Itu penyembahan mereka berkorban seperti ini. Mana bagi penganutnya apa? Bentuk penebusan dosa. Oke? Kesungguhan, disiplin, dan totalitas pengabdian kepada Dewa Murugan. Lalu yang berikut, Tapa Brata. Kelompok Tapa Brata atau penyembahan Tapa Brata itu mereka membentuk sebuah korban. Yang itu apa? Puasa hari-hari atau berminggu-minggu. Tidak hanya 21 hari, saudara kekasih. Bertapa di gunung, hutan, atau di tempat yang ekstrim. Misalnya di pinggir jurang yang dalam, mereka menyembah. Bertapa. Anda bisa bayangkan di jurang, dia bertapa sambil lapar, dia ketiduran, selesai di bawah. Di gunung, tempat yang ekstrim. Menahan tidur, makan, dan kesenangan jasmani. Anda bisa bayangkan? Menahan tidur, kesenangan jasmani termasuk tidak menikah. Anda bisa bayangkan? Tidak pakai HP. Tidak makan apapun yang enak-enak. Anda bisa bayangkan? Mereka mau berkorban itu. Lalu ada lagi. Yang namanya, saudara yang kasih, membersihkan diri dari hawa nafsu. Menurut mereka. Mencapai kesucian dan pencerahan spiritual. Karena mereka yang ketiga ada perjalanan ziarah berat, yatra. Bentuknya bagaimana? Berjalan ratusan kilometer, misalnya Kuba Mela, Amanat Yatra. Tidur di tanah, hidup sangat sederhana. Anda bisa lihat? Resikonya apa? Resiko cuaca ekstrim dan bahaya alam. Mereka ambil, mereka hadapi. Kalau hujan rintik-rintik saja mereka tidak anggap itu. Aku kenapa rintik-rintik? Gak cocok untuk kita berkorban. Lalu apa? Ini membuktikan kesetiaan dan kerendahan hati mereka. Mendapatkan pahala spiritual. Waktu mereka korbankan tenaga, kenyamanan hidup. Lalu 4, pengorbanan harta. Bentuk pengorbanannya apa? Memberikan emas, uang, atau barang berharga ke kuil. Mana bagi penganutnya apa? Mencari perkenanan ilahi, mendapat berkat, keselamatan, atau keberuntungan. Yang dikorbankan adalah apa? Harta dan keamanan ekonomi. Makanya saudara lihat, mereka mempersembahkan hasil panen mereka itu. Ada yang alam mereka itu tikus, saudara kasih. Ketika mereka panen padi, mereka taruh di lumbung dan mempersilahkan tikus datang. Dan semakin tikus makan, mereka bilang penyembahan mereka diterima. Anda bisa bayangkan. Oke, ini semua adalah public announcement. Saudara bisa buka, karena saya buka, saya dapat. Ya, ini dibuktikan kepada dunia bahwa mereka menyembah dengan berkorban. Jadi, refleksi untuk orang Kristen apa? Jika orang rela mengorbankan tubuh, waktu, harta, dan hidupnya demi Allah yang tidak hidup, atau mungkin yang tidak dikenal, betapa seharusnya umat Tuhan memberi yang terbaik kepada Allah yang hidup dan benar. Anda bisa katakan amin? Saudara lihat. Kalau begini, ini kita suruh doa puasa Daniel, saudara bilang, Bapak, jangan 21 hari, bikinlah 41 hari. Karena kalau kita banding, ini mereka, coba Bapak Ibu lihat. Ini file. Ya. Ini luar biasa bukan? Bagaimana mereka hidup dan berkorban. Kekristenan tanpa korban, itu agamawi semata-mata. Apa saya katakan saudara?
Kekristenan tanpa korban adalah apa? Agamawi semata-mata. Kita boleh bilang, saya sudah lama menjadi Kristen. Saya cukup tahu firman Allah. Saya ada kursus Alkitab. Saya belajar Alkitab. Saya sarjana Alkitab. Tetapi kita tidak berkorban dalam konteks yang seluas-luasnya. Saudara Bapak Ibu, saudara bisa lihat. Mereka rela jalan jauh, tidur di atas tempat-tempat yang ekstrim. Saudara kasih ya. Saudara lihat. Kekristenan hari-hari ini kalau kita tidak waspada, kita jauh lebih buruk dari orang yang bukan Kristen. Dari sini harus diberitakan seperti ini. Kalau kita tidak waspada dan mengoreksi diri kita, kekristenan akhir zaman akan jauh lebih parah dari agama-agama yang tidak kenal Tuhan menurut kita. Tapi penyembahan mereka real sacrifice. Bayangkan mereka tidak makan, tidak minum, tidak pakai baju bagus seperti kita, tidak pakai cincin, semua mereka korbankan. Hasil panen mereka persembahkan, mereka tidur di tempat yang ekstrim, di tempat yang buruk, di tempat yang becek, di tempat yang mengandung bahaya. Mereka tinggal di sana. Anda bisa bayangkan, sekarang ibadah penuh dengan full light, full aircon, full CD, lama-lama full senyum, full ini, full itu, saudara yang kasih. Dan terakhir full dosa. Ini adalah koreksi. Natal adalah mengoreksi penyembahan kita. Natal adalah apa? Natal bukan baju baru. Natal bukan nasdar. Nastar. You know nastar? Kue nastar. Wow. Natal adalah koreksi penyembahan kita. Apa saya katakan? Haleluya. Kita beli lampu-lampu, kita beli aksesoris. Nah ini tidak beli, Ibu Messi yang berkorban semua. Ibu Messi bikin semua. Tanpa ada uang yang diambil, tapi itulah penyembahan Ibu Messi yang luar biasa. Ya. Penyembahan kita, saudara yang kasih. Habis karena konsumtif. Ya. Orang rela pergi untuk mendapatkan, mencari sesuap nasi dengan memakai pakaian yang bagus. Sepatu yang bagus, motor dibersihkan, mobil dibersihkan, oli diperhatikan, pastikan perjalanan mereka tidak terhambat. Tapi orang Kristen, kalau hujan datang di Pak Pendeta hujan nih, kalau saya terima WA itu saya bilang, hujan apa kakak? Hujan air, saya berdoa supaya hujan besi gali cari lubang kepala. Iya, ini harus koreksi saudara. Karena penyembahan kita sudah terlalu enak. Kita menyembah Allah yang dikenal, tapi cara dengan cara yang tidak dikenal. Saya ilustrasikan. Anda bisa bayangkan seorang yang datang membawa persembahan kepada raja sekadar aja. Dia bungkus apa adanya, ada kertas bungkusan apa dia bawa, dia datang dikasih pada raja. Tidak akan pernah mungkin itu bisa. Silakan Anda boleh cari Google dimanapun. Kalau orang berani memberikan persembahan kepada raja mereka tanpa persiapan, itu bunuh diri. Betul? Betul? Pasti. Hanya satu yang membuat raja walaupun dia bawa kotoran sapi. Tapi raja bisa terima, Abu Nabas. Bilang kiri kanan. Saya bukan Abu Nabas. Nah. Abu Nabas itu hanya sebuah fiktif di Baghdad, di Iran, Irak. Abu Nabas itu cerita fiktif. Kalau kita pelajari dari Abu Nabas, dia satu-satunya yang bisa membuat, dia bikin apa saja raja akan setuju. Tapi sayang, saya dan saudara bukan Abu Nabas, betul? Dengan kata lain, orang yang membawa persembahan kepada raja, pasti mereka penuh persiapan. Haleluya. Coba taruh tanda kata, rajaku ada dalam sini. Natal adalah koreksi penyembahan kita. Jangan sampai mulut makan enak, tapi hati penuh dengan kebencian, kepahitan. Biarlah orang lain yang membuatnya, tapi bukan Anda yang mengalaminya. Amin. Biarlah orang yang mendramakan itu. Tapi bukan saudaralah yang menjadi pelakunya. Biarkan itu terjadi. Kenapa? Karena penyembahan kita. Saudara tahu,
Penyembahan selalu menghasilkan sesuatu yang membawa dampak perubahan hidup. Saya tutup dengan ini. Sekali lagi, penyembahan selalu menghasilkan sesuatu yang membawa dampak perubahan hidup. Entah hidupnya menuju kepada kehancuran atau hidupnya menuju kepada kebaikan atau keberuntungan atau keberhasilan dan keberkatan. Coba saudara perhatikan baik-baik. Orang yang pergi mencari tempat-tempat penyembahan, saudara tanya kepada dia, kamu melakukan apa? Seperti kalau saudara baca tadi beberapa sistem penyembahan orang Hindu, pasti mereka akan jawab, supaya Tuhan memberikan kepada kita perkenanan, supaya rohani saya berkualitas tinggi. Saudara lihat? Mereka mempercayai bahwa ada dampak perubahan. Orang Kristen, di sini kita bisa belajar dari kebenaran ini. Waktu Yesus berkata, aku mencari penyembah-penyembah yang benar. Sebenarnya dengan kata lain, Yesus ingin merubah hidup kita. Tetapi cara Yesus merubah, dia tidak rubah dari dalam, tapi dia rubah dari luar. Atau maaf, dia tidak rubah dari luar, tapi dia rubah dari apa? Dalam. Karena perubahan dari dalam bersifat permanen. Kalau dari luar hanya kosmetik, saudara kekasih. Oke? Jadi saya tutup dengan ini. Coba katakan, penyembahan saya menentukan nasib saya. Penyembahan yang benar menghasilkan hidup yang benar. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, orang Majus datang kepada Yesus bukan karena kewajiban, tetapi karena pengenalan akan siapa yang mereka temui. Haleluya. Kalau engkau dengar firman ini berkata, Tuhan, itu aku. Aku mau mengoreksi hidupku, penyembahanku, agar mengandung ketaatan, mengandung pengorbanan, mengandung hubungan yang intim. Saya mau saudara taruh tangan kanan di dada saudara. Ketika engkau menutup mata, engkau fokus kepada dia. Tuhan Yesus, engkau melihat respon kami pagi hari ini. Bertahun-tahun perjalanan hidup ini kami lakukan kalau tanpa ada hubungan yang intim dengan engkau. Pagi hari ini, bawalah terobosan, haleluya. Perjalanan kami seperti orang-orang Majus, penuh dengan tantangan iman. Tapi bersama dengan Allah kemenangan terjadi, Bapa. Rubah penyembahan kami, Bapa. Agar penyembahan kami penuh dengan ketaatan. Ketaatan kami membuat hidup kami berubah seperti Abraham. Ketika dia taat, hidupnya berubah. Dari yang tidak punya keturunan, keturunannya diberkati. Saya berdoa terjadi terobosan dalam penyembahan hidup kami. Dan juga hidup bagaimana kami mau berkorban. Bapa, sudah terlalu besar engkau mengorbankan dirimu bagi kami. Ajar kepada kami untuk berkorban dari kemurnian hati ya Bapa. Bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk dipuji manusia. Tapi karena berkorban, Tuhan lebih dahulu berkorban bagi kami. Tidak ada korban yang pernah merugikan kami. Karena setiap korban yang kami berikan akan kembali kepada kami. Karena penyembahan yang kita lakukan dengan mengorbankan apapun yang terbaik. Seperti Ishak tidak pernah hilang sekalipun Abraham rela mengorbankan. Demikian pula yang terbaik. Ishak waktu kami, Ishak harta kami, Ishak apa yang menjadi bagian hidup kami. Aku berdoa ajar kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus.